Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelakkan fitnah wanita akhir zaman. Saya ringkaskan pada 7 fitnah. Kenapa 7, Ustaz? Kalau nanti ada Ustaz yang sebutkan fitnah wanita ada 10, ilmu dia lebih banyak. Kalau ada Ustaz yang katakan fitnah wanita ada 3, waktu dia lebih sikit. Saya hadkan pada 7 supaya kita boleh ingat baik-baik. Yang pertama fitnahnya adalah la takhda'na bil qaul. Jangan bersuara lemah gemulai. Tak boleh. Sebab kenapa tak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada lelaki fi qalbihi marad, di dalam hatinya ada penyakit. Bila dia dengar suara perempuan yang lemah gemulai mendayu-dayu, dia langsung macam kerasukan setan. Jadi tidak boleh bersuara mendayu-dayu, lemah gemulai, lembut-lembut. Jadi mana tahu ada orang miss call, salah sambung telefon. Dia telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di mana? Bandar Seri Begawan. Nah, tak boleh. Sebab berawal dari suara. Lelaki tidak melihat, dia dengar suara, dan suara itu Masya Allah. Jadi bersuara biasa-biasa saja. Tak perlu ada suara ni macam berangin-angin sikit. Nanti saya sebutkan macam perempuan pula bunyi saya, na'udzubillah. Jadi perempuan dari mula suara. Makanya ada setengah ulama mengatakan sautul mar'ati auratun. Suara perempuan aurat. Setengah, tak banyak. Nanti bila ada orang mengatakan, betul ke Ustaz Abdul Somad suara perempuan itu aurat? Kalau suara perempuan aurat, maka berdosalah saya dari tadi. Dari tadi saya mendengar solawat. Saya masuk tadi, dengar sambut solawat. Itu solawat perempuan kan? Kalau begitu berdosalah mendengar solawat. Berdosalah mendengar suara perempuan membaca Quran. Itu kan istri Ustaz. Lelaki yang lain tak mahram dengan suara, maka makna suara perempuan boleh menjadi aurat kalau suara itu takhda'na bil qaul, merendah, mendayu, lemah gemulai, terlalu lembut, dibuat-buat. Adapun suara yang biasa saja, suara membaca Quran, suara bersolawat, suara marhaban, suara tala'al badru alaina, suara nasyid yang baik-baik, maka itu baik. Mana dalilnya? Sahabat Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang perempuan, mandi rambut ikatnya tak dibuka. Mereka bertanya kepada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari mesti dibuka. Lalu dia ragu, dia tanya kepada Aisyah, Aisyah, wahai Ummul Mukminin, kami dah bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari. Kata Abu Musa al-Ash'ari mesti dibuka. Kata Sayyidatuna Aisyah, kalau dia nak cepat atau kalau dia susah, dia siramkan saja air basah pun sudah. Macam mana sahabat lelaki boleh mendengar suara Aisyah kalau suara itu aurat? Itu menunjukkan suara mengajar boleh. Khudhu nisfadinakum min Humaira. Ambil setengah agama Islam ini dari Humaira, dari perempuan yang kulitnya putih kemerahan kena cahaya matahari, Aisyah. Setengah agama ini diambil daripada Aisyah. Macam mana riwayat tentang Nabi wudu, macam mana Nabi mandi, macam mana Nabi dalam bilik, macam mana Nabi dalam rumah, itu riwayatnya daripada Sayyidatuna Aisyah. Macam mana dia meriwayatkan hadis kalau suara dia tak terdengar? Ini menunjukkan bahawa
suara jalan tengah. Yang kiri mengatakan suara boleh sama sekali. Yang kanan mengatakan suara tak boleh sama sekali. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Yang pertengahan, suara ada yang boleh, ada yang tak boleh. Suara yang halal, suara mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Adakah ustazah di Mesir itu? Ada ahli tafsir namanya Profesor Dr. Ustazah Syekhah Aisyah binti Syati. Lalu kemudian Raja Maghribi namanya Muhammad Al-Khamis menjemput beliau dari Kaherah untuk mengajar di universiti tertua di dunia, namanya Qarawiyyin University. Mengajar di sana. Lalu kemudian Syekhah Aisyah binti Syati punya murid namanya Syekh Muhammad Rawandi. Itulah yang mengajar kami di Darul Hadis Maghrib. Lalu kemudian Syekh Rawandi punya murid namanya Prof. Dr. Faridah Zamru, perempuan pensyarah yang mengajar saya di Darul Hadis Institute di Maroko, Maghribi. Maknanya perempuan ada mengajar, mensyarah di kelas. Jadi saya ingin jelaskan bahwa suara perempuan, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada perbuatan yang mungkar. Sekarang na'udzubillah, fitnah akhir zaman ini luar biasa. Suara perempuan, lagunya biasa saja tapi suaranya luar biasa. Maka kalau suara itu mengingatkan pada kematian, suara yang mengingatkan kepada Nabi, suara membaca Quran. Di tempat saya banyak qari'ah perempuan. Di antaranya Johan Musabaqah Tilawatil Quran. Namanya qari'ah Maria Ulfah. Boleh tengok di YouTube. Tapi bila saya ke Mesir, tak ada qari'ah perempuan. Saya heran. Lepas tu saya tanyalah sahabat saya yang orang Mesir, namanya Mukmin. Mukmin, ya. Tempat saya ada qari'ah perempuan. Kenapa di sini tak ada qari'ah perempuan? Kata Mukmin, di tempat engkau bila ada qari'ah perempuan, orang dengar suaranya. Tempat kami bila ada qari'ah perempuan, orang tak dengar suaranya, tengok mukanya. Jadi lain tempat, lain adat, lain lubuk, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Nah, itulah mengapa di Arab jarang qari'ah perempuan. Sebab apa? Sebab mungkin adat istiadat, sebab kebiasaan. Tapi hukum asalnya suara perempuan itu al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asalnya boleh, halal. Bila dia menjadi haram, kalau menyebabkan perbuatan maksiat. Bila dia menjadi haram, kalau memancing nafsu syaitan dan kepada yang buruk. Dalil pengambilan hukum dalam Islam ini ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Salah satu dari yang 10 ini adalah sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah, menutup celah, menutup lubang. Apa hukum lelaki perempuan tidak mahram duduk di tepi lebuh raya yang ada kerusi? Setengah orang mengatakan mubah, boleh. Sebab dia tak berdua-duaan, dia tidak berkhalwat. Sebab ada orang ramai lalu lalang. Tapi setengah ulama mengatakan haram. Mana dalilnya haram? Sadduz zari'ah, menutup celah. Ustaz Abdul Somad, ya. Apa hukumnya saya ambil number kawan saya, sesama penuntut ilmu pelajar? Dia belajar, saya belajar. Saya ambil number dia. Dia perempuan, saya lelaki. Kata saya haram. Mana dalilnya? Dalilnya sadduz zari'ah. Berawal dari ambil number, lama-lama say hello, lama-lama dan seterusnya. Maka menutupnya itu lebih baik daripada membuka.
Oh, jadi kalau kami ambil tak boleh? Tak boleh, haram. Ustaz, kenapa boleh? Sebab ada istri saya tengok. Jadi dalil pengambil hukum tidak hanya sebatas terhad pada Quran dan Sunnah. 10 itu dikaji dalam ilmu namanya usul fiqh. Kalau halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad, itu namanya fiqh. Adapun ilmu yang menghasilkan hukum itu namanya usul fiqh. Usul adalah asas dasar daripada keluarnya hukum itu. Usul fiqh. Begitulah tentang fitnah yang pertama. Rasa-rasa dari penjelasan saya yang pertama nih, muslimat-muslimat semua pernah tak mendengar suara yang merosakkan umat? Rasa-rasanya yang saya cakapkan ini ada tak terjadi zaman sekarang? Alhamdulillah. Kalau yang saya khawatirkan itu bila saya tanya, yang saya sampaikan ini ada tak? Rasanya tak ada lah Ustaz Somad. Bila rasa ada, berarti rasa yang saya tahu, yang saya rasakan, yang saya sampaikan ini rupanya terasa juga oleh jamaah. Baik suara penyanyi, atau suara reporter, atau suara pengacara, atau suara apapun dia, kalau menyebabkan terbukanya pintu perbuatan maksiat. Bagi lelaki bila dia dengar, dia matikan. Sebab apa? Sebab itu pintu masuknya setan. Setan itu, kerja setan itu macam menengok api di lalang kering. Bila ada api, baru setan kerja dia mengkipasnya saja. Kalau tak ada api dia tak boleh. Apinya itulah suara perempuan itu. Bila ada suara itu, baru dia kipas. Makanya bila ada api, kita siram lekas dengan air, padam. Selepas padam, setengah mati setan mengkipas, dia tak akan. Sebab pintunya sudah ditutup. Pintu melalui telinga. Inna sam'a dari telinga, wal basar. Mendengar suara, ingin menengok. Selepas nampak, berfikir. Inna sam'a pendengaran, wal basar pandangan, wal fuad hati dan pikiran. Dari telinga masuk ke mata, masuk ke hati, masuk ke pikiran, digerakkanlah kepada kaki, tangan, lisan, maaf, kemaluan semuanya. Maka ditutup dari pendengaran yang tak baik.